Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman, kembali bertemu lagi dengan hadis kada. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini kita akan membuat visualisasi data. Oke, jadi kemarin kan kita sudah buat ya. Ini projectnya. Jadi kita akan membuat grafik di sini. Kita sudah buat tab grafik ya. Di sini ada tab koneksi, ada tab grafik. Di sini masih kosong, teman-teman. Jadi kita akan membuat dashboard di sini untuk menampilkan data-data dari SCADA. Oke. Nah, dalam menampilkan dashboard dalam aplikasi atau software SCADA sebenarnya ada dua macam ya, teman-teman. Ada dua jenis. Jadi teman-teman coba perlu diperhatikan. Jadi ada aplikasi SCADA yang grafiknya itu sudah dibuat fix, artinya tampilannya itu ya, dashboardnya itu dibuat fix, seperti misalnya gambarnya, tata letak objek-objeknya, terus ya objek-objeknya juga tempatnya ya, apa saja yang ditampilkan, terus teksnya juga apa saja itu fix, artinya semua objek dibuat di program gitu ya. Tidak ada objek tersebut tidak bisa diganti namanya, tidak bisa dirubah tagnya, tidak bisa dipindah posisinya. Nah, itu namanya fix grafik ya, fix visualisasi yang fix. Nah, ada juga nih kebanyakan software-software SCADA yang branded ya, seperti WinCC Siemens atau software grafik kayak misalnya Ignition atau apalagi ya, merek Schneider itu saya lupa namanya, itu Cytek SCADA atau Wonderware. Itu kebanyakan sih dia ada menu atau ada fitur graphic designer ya. Graphic designer itu fungsinya untuk membuat grafik, mendesain grafik. Nah, ini yang kita namakan ke tipe kedua, yaitu tipe grafik yang dinamis. Artinya user kita sebagai pengguna software bisa membuat sendiri tampilannya mau seperti apa gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya akan tunjukkan adalah pelajaran kita itu untuk membuat suatu grafik yang fix ya. Jadi teman-teman, karena apa? Karena untuk membuat grafik yang dinamis itu menurut saya pribadi itu sulit. Levelnya ada di level sulit ya. Jadi untuk programmer pemula akan susah untuk membuatnya. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya insya Allah saya atau kami bisa memberikan tutorialnya. Oke, insya Allah ya. Tapi untuk hari ini kita akan belajar bagaimana membuat visualisasi data yang fix. Artinya semua dibuat teman-teman, semua dibuat di script atau di desain di Visual Studio-nya. Nanti ketika aplikasinya dijalankan itu user tidak bisa mengganti-ganti posisinya, objeknya dan segala macam. Oke. Jadi kita akan membuat grafik yang fix. Oke, teman-teman. Pertama kali yang perlu kita buat adalah pertama bukan langsung di Visual Studio-nya ya, bukan langsung di programnya, tapi teman-teman harus buat dulu desainnya. Ya, ini sebenarnya tidak harus sih, bisa juga teman-teman buatnya di dalam otak ya. Kalau teman-teman lebih nyaman seperti itu ya silahkan dipikirkan di otak, dikerjakan atau dibuat langsung sambil ngerjakan di Visual Studio-nya. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi yang saya akan tunjukkan sekarang, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Ini dia teman-teman. Jadi saya buat desain gambar ya, gambar desain. SCADA saya itu akan seperti apa. Nah, ini saya buat di WPS Office. WPS Office itu kalau teman-teman belum tahu itu adalah sama seperti Microsoft Office ya. Jadi ada presentation, itu sama dengan slideshow lah ya. Lalu ada ini ada dokumen, ada spreadsheet ya, sama kayak Microsoft Office, tapi ini gratis teman-teman. Silahkan teman-teman cari sendiri ya. Karena yang Microsoft Office itu nggak gratis. Kalaupun kita cari yang gratis, itu yang dibajakan kan nggak boleh ya teman-teman. Secara legal tuh nggak boleh. Makanya saya cari solusi yang legal. Ini alhamdulillah ada WPS Office. Oke. Jadi di sini saya buat ya visualisasinya.
saya ingin seperti apa. Jadi saya ingin seperti ini teman-teman. Ada 3, ini kalau teman-teman lihat ini ada 3 row, 3 kolom ya. 3 kolom. Jadi kolom pertama ini teman-teman ya, ini kolom kedua ini, kolom ketiga ini. Dan ada 2 baris. 2 baris ini, 2 baris ini. 2 baris. Jadi baris kedua ini objek chart ini dia menempati 2 kolom. Dan yang ini yang 3 ini 3 2 3 sebenarnya dalam satu baris, cuman di satu baris ini, satu kolom ini saya buat ada 3 baris lagi gitu. Jadi gini desainnya seperti ini, oke. Teman-teman kalau punya desain lain, tentu sih teman-teman boleh silahkan bebas. Ini hanya contoh saja. Jadi kita akan buat ada border, ini namanya objek border yang garis biru hijau ini border. Terus ini kita buat pakai text block saja yang tulisan tagnya, lalu untuk value-nya yang 0 ini kita pakai text block juga. Cuman fontnya kita besarin, oke. Lalu untuk yang bagian kolom kedua ini di baris pertama itu saya akan tambahkan slider. Ini objek slider yang ini. Jadi saya bisa merubah-rubah nilai daripada tagnya di sini, oke. Lalu di kolom ketiga di baris pertama itu saya buat gauge. Gauge ini umum dipakai di dashboard SCADA biasanya. Jadi dia tuh tampilan value yang berupa jarum gitu bergerak, atau bentuknya bisa ada jarumnya atau hanya angka juga tidak masalah. Oke. Ini karena tidak cukup saya buat cuma tag satu aja ya. Teman-teman bisa sih kalau misalnya mau buat untuk tag 2, tag 3 juga bisa, tinggal copy saja nanti. Oke. Lalu di baris kedua itu saya akan buat bar chart. Bar chart ini untuk menunjukkan nilai real time-nya. Artinya tagnya berapa nilainya, barnya akan berubah-ubah gitu. Ya. Lalu yang terakhir, objek yang di baris kedua dia akan menempati kolom 2 dan kolom 3. Jadi saya expand kolomnya ya. Jadi dia menempati 2 kolom. Ini akan menampilkan chart. Nah, kalau line chart garis ya, ini akan growing itu artinya value-nya akan nambah terus datanya. Jadi dari mulai data pertama muncul, nanti akan bergeser sampai data seterusnya selama program berjalan. Begitu teman-teman, kira-kira inilah desain yang akan kita buat hari ini. Bagaimana kita merubah atau membuatnya dalam Visual Studio, nanti teman-teman bisa ikuti. Jangan di skip videonya teman-teman, karena ini penting setiap step by step-nya ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio kita. Jadi di halaman grafik ini teman-teman, kita harus buat sama persis seperti yang kita desain ya di sini ya. Jadi kita akan buat objek grid dengan 3 kolom dan 2 baris. Teman-teman seharusnya sudah belajar ya di pelajaran sebelumnya, tutorial sebelumnya, bagaimana membuat grid. Di sini saya akan tunjukkan lagi. Jadi untuk membuat grid teman-teman, tinggal ketik saja grid seperti ini, terus enter. Nah, lalu di sini kita definisikan kolom dan barisnya. Oke, kita kolom dulu kita buatnya. Jadi definisikan grid titik kolom definition yang ini, lalu di dalamnya baru kita ketik kolom definition. Nah, lalu teman-teman tinggal copy aja sampai 3 kali karena kita mau buat 3 kolom. Nih teman-teman bisa lihat di sini 3 kolom sudah dibuat. Nih barisnya baru 1 nih, belum kita buat barisnya. Nah, baru setelah definisi kolom kita buat di bawahnya grid row definition. Artinya kita mau definisikan berapa row, berapa barisnya. Kita buat row definition, lalu kita copy, kita buat dua baris kolomnya ya. Oke, seperti ini. Jadi kita punya kotak 6 nih, ada 6 kotak nih. Ya, 2 baris dan 3 kolom. Nah, untuk membuat objek di kolom ini, kolom pertama dan baris pertama, kita akan buat grid dalam grid. Oke, jadi sini kita buat nih untuk yang pertama ya. Ini saya kasih grid ini untuk di kolom 0. Jadi pertama itu dari 0 ya. Terus row-nya juga 0. Nah, ini berarti di kotak yang ini teman-teman, yang ini akan ditunjukkan langsung di sini. Nah, saya akan buat grid di sini. Ini gridnya sudah saya buat. Saya akan buat 3 baris seperti yang kita desain ini ya, 3 baris. Oke.
Jadi kita buat grid raw definition. Oke, teman-teman bisa ikuti, silahkan raw definition. Copy paste 3 baris. Oke, sudah ya seperti ini. Lalu kita bisa buat setelah definisi ini, kita akan membuat border. Ya, border itu nanti bentuknya gini, ada garis gitu, seperti kotak, tapi kita akan buat kotaknya rounded. Oke, jadi kita buat border seperti ini. Nah, border pertama tentu ada di baris pertama ya, grid raw 0. Nah, terus kita set margin, kita kasih margin biar dia agak kelihatan gitu. Margin mungkin di 5 atau di 2, 5 deh, 5. Nah, sebentar. Ini teman-teman mungkin belum bisa melihatnya karena kita mesti set warnanya, teman-teman. Warnanya itu namanya itu border brushnya. Kita kasih warna green saja, hijau ya. Coba kita lihat, belum nampak juga. Kalau belum nampak juga berarti kita set ketebalannya, border thickness ini buat teman-teman. Klik satu cukup lah. Oke, nah sekarang bagaimana kita membuat si border ini dia rounded. Nah, itu ada properti namanya corner radius. Ini kita set 10 aja. Nah, jadi dia akan rounded. Jadi tidak sharp ya ujung-ujungnya itu. Kemudian ini border sudah, lalu di dalam bordernya saya akan buat grid lagi ya teman-teman. Jadi nanti banyak berhubungan dengan grid. Nah, di grid ini saya pertama akan buat text block dengan teksnya tag 1, sama seperti di desain kita ya. Ini tag 1. Dan mungkin ini perlu pakai margin biar lebih rapih ya, agak ke tengah gitu. Mungkin margin kanan kiri saja yang kita set 10,0 saja cukup lah. Nah, seperti ini. Lalu kemudian setelah text block, saya juga akan buat text block lain untuk menunjukkan value-nya yang ini nih ya. Text block lagi, teksnya 0 default-nya ya. Nah, lalu nih 0 di sini kita set font size-nya, ukuran fontnya ya di sini mungkin ke 40, atau kalau teman-teman perlu 50 juga tidak masalah. Lalu kita set horizontal line-nya to center, jadi ada di tengah ya. Oke, kalau perlu pakai margin bisa pakai margin sini untuk atasnya biar dia lebih ke bawah, atau kalau tidak perlu nggak apa-apa sih, tidak penting juga soalnya di sini. Oke, seperti ini hasilnya. Tapi sepertinya sih enaknya pakai margin ya. Margin kanan kirinya kita nggak perlu set margin 0 saja, terus atasnya paling kita perlu set 10 0 0. Nah, jadi dia ada lebih di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk tag 1 teman-teman. Nah, bagaimana kita membuat tag 2 dan tag 3? Tinggal copy paste aja teman-teman, gampang sekali ini, mudah sekali, mudah. Jadi membuat program sekali itu nggak susah teman-teman, insya Allah mudah kalau teman-teman belajar ya. Ini saya tidak perlu, saya hide saja biar area editornya lebih banyak gitu. Nah, tinggal copy saja teman-teman, copy ini dari border sini ke border yang ini, kita copy dan tinggal dipaste. Nah, gitu. Cuman teman-teman harus rubah nih row-nya. Sekarang row-nya jadi 1, dia pindah ke bawahnya gitu. Nah, dan teman-teman rubah nama ini ya teksnya, jadi tag 2 gitu, gampang lah. Terus yang ketiga sama, tinggal dipaste aja, lalu pindahkan row-nya ke tadi kan 0 1, ini sekarang 2. Nah, terus ganti tag 1 jadi tag 3. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, sama seperti yang kita desain, tag 1, tag 2, tag 3. Oke, nah lalu sekarang ke kolom kedua. Ini kita buat slider ya. Nah, ini kolom kedua mirip dengan kolom pertama, jadi teman-teman bisa copy itu, tapi harus hati-hati, harus tahu dari mana kita kopinya. Kita copy dari sini teman-teman, grid ini teman-teman copy sampai ini kan dia lurus teman-teman ya, jadi teman-teman tinggal
kursornya diarahin aja ke bawah, tapi harus lurus. Nah, jadi tahu di sini dia penutupnya. Lalu copy, lalu enter di bawahnya, paste, tapi jangan lupa harus dirubah kolomnya jadi kolom 1 dan seperti ini. Nah, tapi kan kita nggak perlu text block sini ya. Nah, ini harus kita rubah. Jadi kita hapus, kita ganti dengan objek slider. Jadi objek slider ini objek bawaannya Visual Studio ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan library lagi. Oke, tutup. Nah, tapi posisinya di atas, kita set vertical alignment-nya ke center. Oke, nah terus ini juga nampaknya terlalu mepet ke pinggir, jadi kita harus set marginnya 10,0. Nah, ini lebih baik. Oke, lalu atau di atas bawahnya kita set 5 juga bisa. Oh, tidak bisa karena dia di center. Oke, lalu kemudian ini tinggal di copy teman-teman, copy saja nih, copy. Lalu yang ini nih, teks ini ganti yang tag 2 ya, paste tuh, ubah jadi slider. Ini juga, ini kita ganti dengan slider. Oke teman-teman, kita sudah membuat 3 slider. Sekarang ke kolom ke-3 ini kita membuat gauge. Nah, di sini teman-teman mulai agak bingung. Saya juga dulu sebelum tahu library-nya bingung juga bagaimana kita membuat objek gauge ya. Objek gauge. Nah, dan objek ini juga nih chart dan line chart dan bar chart. Sebenarnya tuh untuk chart ya, itu toolbox itu ada sebenarnya di sini. Namanya itu, kalau chart itu namanya itu di sini tidak ada di sini. Nah, jadi saya akan kenalkan teman-teman pada satu library yang menurut saya sangat bagus dan gratis teman-teman, gratis, free. Nah teman-teman, saya akan tunjukkan sebuah library yang sangat bagus dan mungkin jadi bisa teman-teman pakai di semua projectnya ya, yang berhubungan dengan charting, grafik ya, chart, atau ada gauge juga. Nah saya buka websitenya. Ini dia teman-teman, namanya itu adalah Live Charts. Kenapa ada duanya? Karena ini versi kedua. Jadi dulu saya mulai kenal di versi yang pertama, Live Chart aja. Sekarang udah versi Live Chart 2. Ini sekarang udah bisa dipakai di Netcore juga nih, keren. Nah, ini situsnya ini lvcharts.com. Kalau teman-teman pengen buka silahkan di lvcharts.com. Ini juga lengkap dokumentasinya. Nah, kita bisa klik di Get Started Here. Nah, teman-teman bisa pilih mau platformnya mau apa. Nah, kita sekarang lagi di WPF. Kita klik aja WPF ya. Nah, di sini dijelaskan nih dari dokumentasinya nih bagaimana cara instalasi, bagaimana membuat Cartesian chart, bagaimana membuat pie chart, geomap dan lain-lain. Nah, ini ada tampilannya nih. Kalau lain seperti ini, area, kemudian ada geometri, ada fitur-fiturnya banyak. Ada bar chart yang nanti kita akan pakai, lalu ada juga seperti ini, ada pie chart juga. Nah ini juga nih ada gauge nih yang akan kita pakai nih, gauge ini. Oke, lalu ini banyak macam-macamnya. Mungkin teman-teman yang lebih paham tentang charting bisa lebih tahu ya. Juga teman-teman bisa pilih sendiri nanti chart yang sesuai. Ini oke, sudah. Jadi ini seperti inilah live chart itu. Teman-teman bisa pakai. Nah, saya tidak perlu buka dokumentasinya. Kalau teman-teman perlu silahkan dibuka sendiri. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan langsung saja ke prakteknya. Bagaimana menambahkan objek dari live chart ke project kita. Jadi pertama teman-teman, kita mesti buka NuGet teman-teman. Jadi bisa diinstal dari NuGet. Caranya dari Solution Explorer di sini. Klik kanan di bagian ini atau di reference, silahkan klik Manage NuGet Package. Oke. Lalu cari di sini search nih. Live Chart. Nih, Live Chart. Nah, ini. Tapi teman-teman pilihnya yang ini nih, yang livecharts.wpf ya, jangan yang WinForm. Ini karena beda tipe project kan. Kita sedang belajar di WPF. Klik saja. Lalu install.
Nah, tunggu sebentar, nanti ada muncul thanks katanya. Harusnya kita yang bilang thanks, terima kasih gitu ya, ke yang bikinnya si Beto nih, Petro Rodriguez. Nah, ini kan katanya thanks. Oke, kita nggak perlu baca, kita close aja. Lalu kita bisa close nuggetnya dan kita bisa tambahkan ke grafik kita. Nah, cara menambahkannya seperti apa sih Pak? Gini cara menambahkannya, kita mesti dulu pakai dulu ini nih, XMLNS seperti kita yang kita lakukan pada material design. Jadi kita mesti tambahkan nih, tinggal ketik saja XMLNS, nah, titik 2, kita kasih nama atau kita kasih inisial ya, LC untuk live chart, sama dengan, nah ini ada banyak nih, bisa kita pilih nih, tapi yang kita cari adalah live chart nih. Teman-teman juga mesti hati-hati, yang kita akan ambil adalah yang ini nih, livechart.wpf ini ya. Nah ini klik. Nah oke, setelah kita tambahkan di ini XMLNS, namanya namespace ya, NS tuh. Oke, lalu kita bisa kembali ke grafik untuk membuat gauge. Nah ini kadang-kadang ketika kita mau pindah ke grafik, ini kan tab kontrol ya, tapi nggak kebuka tabnya. Itu bisa teman-teman atasi dengan close dulu filenya, kita buka lagi dari Solution Explorer-nya. Nah kita ke grafik, nah baru pindah dia. Oke, nah sekarang kita ke kolom ini, kolom ketiga ya. Jadi ini kan grid kita, terus ini grid pertama ya, kolom pertama bisa kita tutup, jangan tutup ya, ke bawah aja. Ini grid kedua, kolom kedua. Nah sekarang kita akan buat grid di kolom ketiga. Kita buat grid dengan grid kolom ke 0 dan grid row 0 ya. Sorry kok 0 sih, kolomnya 2 sekarang, salah, ini kan bukan kolom 0, 2. Nah jadi yang ini nih. Nah untuk ya sama seperti yang tadi ya, kita akan buat border dulu, border dan text block, baru ada gauge-nya. Jadi border border ya seperti ini, atau kita copy saja dari sini ya biar cepat ya. Nah, margin copy ini seperti ini, row-nya nggak perlu copy. Nah paste. Nah jadi seperti ini munculnya. Nah baru di dalam bordernya kita buat text block dan gauge. Nah tapi tidak bisa langsung di sini, harus buat grid lagi. Nah gini teman-teman, baru kita bisa copy text block yang ada tag satunya yang inilah ya, copy paste di sini. Nah lalu di bawahnya bisa kita tambahkan gauge. Nah bagaimana cara menambahkan objek gauge? Kita pakai panggil yang tadi kita bikin alias untuk live chart, LC ya, LC slash gauge. Nah ini ada dua sebenarnya, saya akan tunjukkan apa bedanya angular gauge sama gauge. Kita bacanya gauge ya, bukan gauge, tapi saya lebih suka gauge, lebih jujur. Jadi saya coba tampilkan angular gauge. Nah teman-teman, ini kalau kayak gini teman-teman ya, nih kuning gini berarti ini objeknya nggak berhasil ditampilkan. Caranya gimana? Caranya teman-teman lakukan lagi di rebuild projectnya. Oke, jadi teman-teman tinggal klik rebuild projectnya, klik, tunggu beberapa saat, dan kita harus pindah ke halaman grafik teman-teman. Ini dia angular gauge ya. Jadi ada ininya, ada needle-nya, bahasa Inggrisnya needle kalau kita jarum ya. Dan ada juga petunjuk angkanya dari 0 sampai 100. Nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman mau coba lihat pergerakannya ya, tinggal lihat aja value-nya nih, value. Nah 50.
dia akan gerak tuh, set, value 80, set. Nah, ini Angular Gauge. Nah, gimana dengan Gauge? Cage ya bacanya. Teman-teman tinggal hapus aja Angularnya. Tada, ini dia Gauge. Jadi kayak pelangi gitu ya, setengah lingkaran. Nah, ini kenapa dia 80 sudah full, karena kita tidak definisikan minimum dan maksimumnya ya. Jadi kalau pakai Gauge, teman-teman harus definisikan minimum sama minimum tersebut. Tapi namanya bukan minimum, tapi adalah from 0 dan to 100 misalnya ya. Nah, jadi dia benar gitu. Kalau kita kasih value 80 berarti di sini gitu. Kalau saya set 50 berarti tengah-tengah kan gitu. Nah, jadi teman-teman terserah mau pakai Angular Gauge atau mau pakai Gauge, tapi saya pakai Gauge saja. Oke. Gak ada apa namanya itu, jarumnya nggak apa-apa lah. Oke, nah ini juga terlalu mepet ya teman-teman, Gauge terlalu mepet, jadi kita perlu kasih margin. Kasih berapa ya? 10 ke 5 terserah teman-teman. Nah, lalu ini value-nya kita set 0 lah defaultnya ya. Masa tiba-tiba ada nilainya kan aneh gitu. Kemudian sudahlah, kalau saya sih sudah untuk kolom ini sudah. Nah, sekarang kita ke bagian baris yang kedua, ada bar chart dan line chart. Oke. Teman-teman juga perlu belajar nih, karena mungkin nanti bikin aplikasi yang ada banyak chartnya. Sebagai dasar teman-teman bisa belajar di sini. Oke, sekarang kita ke bawah. Ini row 0 ya, sekarang row 1 bawah sini. Kita buat grid. Sama lah grid kolom 1 0 dulu, 0, lalu grid row-nya sekarang 1. Nah, dia di sini nih. Nah, kita akan buat bar chart. Ini bordernya dan teksnya sama. Jadi kita akan copy dulu ya ini. Kita ganti tagnya, ini kan tag 1, tapi kalau di sini kita desain itu bar chart ya maksudnya. Tapi kayaknya nggak cocok, kita ganti aja real time value ya, real time value dalam bentuk bar chart sih ya. Lalu untuk bagian gauge-nya ini tidak kita pakai gauge, tapi kita akan buat chart ya. Nah, gini teman-teman cara bikinnya. Jadi bar chart itu dia masuk ke kategori Cartesian chart kalau di live chart ini. Jadi teman-teman bisa ketik LC2 Cartesian chart. Nah, Cartesian chart ini bisa bentuknya banyak, line atau bar atau kolom dan lain-lainnya. Nah, baru di sini kita definisikan seriesnya, LC Cartesian chart dot series. Nah, jadi ada istilahnya teman-teman kalau belum ngerti ya. Jadi dalam satu objek chart itu bisa banyak series. Series itu adalah data yang ditampilkannya namanya series. Nah, dalam satu series itu bisa menampilkan banyak data gitu. Oke. Ini yang ditampilkan sekarang ini bukan data sebenarnya, yang cuma dummy aja, dia biar kelihatan seperti inilah mungkin contohnya. Nah, jadi series ini adalah tagnya. Jadi masing-masing tag dia punya series masing-masing. Nanti datanya cuma satu data aja, karena kita set ini hanya untuk real time value. Jadi cuma satu data yang akan berubah-ubah ya, sesuai datanya. Nah, jadi kita buat series pertama ya. Namanya column series. Jadi untuk bar itu namanya column series. Kita kasih apa ya, title 7 dulu ya, tag 1. Nah, kita set value awalnya lah 0. Nah, atau kalau mau teman-teman mungkin lihat real nilainya gimana sih nanti munculnya, set aja nilai bebas. Nah, nanti kita hapus lagi 0 lagi. Oke. Nah, ini untuk tag 1 teman-teman tinggal copy saja nih, tag 2, tag 3, tag 2 dan tag 3. Nah, kalau teman-teman pengen lihat nih, kalau misalnya nilainya berubah gimana sih? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ginilah. Nah, lalu
teman-teman bisa munculkan juga legend. Legend itu kan artinya keterangan ya, misalnya warna ini untuk apa, warna ini untuk apa. Nah, itu bisa di set di sini. Cartesian chart spasi legend location. Nah, ini bisa ada 5 option di bawah seperti ini nih, di bawah atau di atas. Nih, di atas ya. Atau di kanan, seperti ini. Atau di kiri, atau nggak perlu non gitu, nggak perlu. Nah, tapi untuk bar ini saya akan tempelkan di bawah, jadi kita pilih bottom. Nah, lalu ini juga nih tag ini dia ini hanya dummy aja, nanti yang benar itu nanti dia ngikutin yang kita set sini 3 ini. Lalu ini terlalu mepet ya chartnya, kita akan set margin terus 10. Oke. Lalu ini kita akan set aksisnya. Aksis itu adalah, pasti mungkin ada yang tahu ya, jadi di sebuah chart itu kan ada 2 aksis ya, aksis X yang di bawah ini dan aksis Y yang ke atas value-nya. Nah, ini kalau kita nggak set aksisnya, nanti value-nya itu akan otomatis mengikuti value di datanya gitu. Jadi kalau dia tinggi, dia akan tinggi, kalau rendah dia akan rendah, tapi menyesuaikan dengan maksimum value-nya gitu. Nah, kalau teman-teman pengen set fix, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Sini, lalu ketik LC Cartesian chart dot axis Y untuk value-nya ya. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Lalu set min-nya, jadi dalam live chart ini kita juga bisa buat banyak aksis teman-teman. Jadi barangkali teman-teman pengen buat kanannya ada aksis, kirinya jadi aksis, di kanannya banyak aksis, di kirinya banyak aksis, bisa saja teman-teman. Cuman pada pembelajaran kali ini kita hanya membuat satu aksis X, Y aja ya. Aksis. Nah, min 0, max-nya kita set 100 aja ya teman-teman, biar dia fix. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Sekali lagi ini hanya preview aja. Nanti realnya teman-teman lihat di runtime-nya ya. Oke, teman-teman bisa copy ya. Jadi di grid ini bisa copy untuk yang lain chartnya teman-teman. Oke, paste di sini. Lalu kolomnya kita ganti 1 teman-teman. Nah, ini kan di sini defaultnya setiap objek itu menempati kolomnya satu-satu ya, lihat nih. Nah, tapi kita ingin agar si chart ini dia di-expand ke kolom berikutnya. Jadi dia lebih panjang. Caranya gimana? Caranya itu adalah teman-teman di sini bisa tambahkan namanya column span. Grid dot column span artinya kita expand ya, expand 2, artinya kita expand 2 kolom. Kita perlu 2 kolom untuk objek ini gitu. Nah, jadi dia lebih panjang. Oke, nah terus kemudian kita ganti teksnya nih, jangan real time value. Line chart aja ya, line chart. Lalu, nah ini sekarang kita ganti. Ini di sini kan kita pakai column series ya. Kita ganti jadi line series. Nah, series kita copy, paste. Nah, seperti ini. Jadi line series. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita save. Kalau teman-teman pengen lihat di ini apa di runtime-nya atau di runtime-nya, kita bisa start aja. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi ini karena hanya baru satu data ini line ya. Jadi gini aja. 20 20 60 aman dulu. Oke. Nah, sekarang kita setelah ini kita akan coba mulai untuk
Scripting bagaimana kita plot data yang dibaca di sini untuk ditampilkan di sini dan di sini dan di sini dan di sini ya. Oke teman-teman, kita close dulu. Close. Oke. Jadi untuk memulai scripting, ingat ya, pertama kali kita harus lihat nih teman-teman, ini kita tidak bisa membuka tab grafik. Ya, kita close dulu. Kita buka lagi di sini. Nah, baru bisa. Oke. Untuk membuat script itu pertama yang paling penting itu adalah kita mesti men-set nama dari setiap objek yang akan kita buat scriptnya. Itu penting, teman-teman. Jadi ini akan kita rubah nilainya kan. Jadi kita perlu set nih namanya. Di sini kita kasih aja nama. Name ya, bukan nama bahasa Inggris. Name. Namanya terserah teman-teman, tapi saya akan buat seperti ini. TXT untuk text box atau text block. Grafik, get untuk grafik biar beda ya sama yang mungkin ada koreksi. T1, T1. Lalu nah ini ya, ini samalah teman-teman bisa ketik name txt gt2 ya. Lalu untuk yang tag 3 nya kita kasih nama txt gt3. Oke. Lalu kita juga mesti set yang slider ini. Oke, slider ini kita kasih nama, kalau slider SLD ya, biar agak beda sesuai dengan objeknya. Itu kebiasaan kami. Jadi kita membuat nama objek itu sesuai dengan objeknya. Kalau text box txt, kalau button btn, kalau slider SLD. SLD GT1. Lalu untuk slider kedua saya kasih nama SLD GT2. Lalu yang ketiga saya kasih nama SLD GT3. Kita ke gauge. Nah, gauge ini kita kasih nama gaug aja ya, gaug 1 aja ya. Kalau cuma 1. Nah, teman-teman bisa copy sih, kalau mau 3 bisa aja 3, cuman karena terbatas ininya, areanya, jadi saya buat 1 aja. Next, kita ke bawah, kita ke sini bar chart ini. Nah, yang perlu kita kasih nama itu adalah seriesnya. Nih, seriesnya di sini. Untuk objek chartnya sih nggak perlu teman-teman, nggak perlu kita kasih nama ya, karena nggak kita dinamisasi. Tapi kalau seriesnya perlu nih, di sini teman-teman kita perlu kasih nama. Oke, kita kasih nama aja ya, name ya, share bar 1 aja ya. Nah, yang kedua share bar 2, yang ketiga share bar 3. Nah, ini harus, ini salah teman-teman, maaf, share bar 3 ini biar besar. Nah, lalu kita ke line ini, kita kasih nama share line 1 aja ya. Lalu share line 2, yang ketiga share line 3. Oke, teman-teman, kita sudah kasih nama semua. Nah, sekarang teman-teman bisa buat scriptnya. Nah, di mana scriptnya mesti kita taruh? Jadi untuk memplot, istilahnya plotting ya. Plotting itu artinya kita dari nilai kita letakkan di sebuah objek, kita kasih nama, itu istilahnya plotting. Plot. Kita akan membuat sebuah objek timer yang fungsinya adalah plotting value-nya ke objek-objek ini ya. Jadi kita ke jendela kode kita di sini, atau ke teman-teman kalau belum kebuka, bukanya di sini nih. Nah, di sini dia. Oke. Nah, teman-teman pergi ke paling atas, cari yang bagian definisi timer di sini. Nah, ini dispatcher timer pool. Ini teman-teman tinggal copy. Gampang kok. Nih, tinggal copy, tinggal ganti jadi timer plot. Nih, namanya saya ganti timer plot. Nah, setelah itu teman-teman cari di bagian di bawah initialize ya, initialize. Di bawahnya kan ada ini nih, ada initialize timer pool nih kan.
Jadi teman-teman tinggal copy, gampang kok, copy saja semuanya itu, tinggal copy paste. Makanya ada istilah kita tuh programmer copy paste, emang betul kita copy paste kerjaan kita. Nah, plot ini ganti dengan plot. Nah, cuman ini hati-hati, di sini kita tidak bisa menggunakan event yang sama, nggak boleh. Kita buat lagi event baru di sini. Plus sama dengan kita pencet tombol tab ya. Tuh. Jadi dia bikin void baru untuk timer plottingnya. Teman-teman, ini saya nggak suka di sini, saya harus pindahkan ke bawah. Saya copy ya, cut ya, cut. Ke bawah, lalu saya paling bawah saya akan paste. Yang bagian throw ini saya juga nggak ngerti, hapus aja lah. Nah, lalu oke. Timer plot inilah yang berfungsi untuk memplotting nilai dari tag yang dibaca oleh Modbus ya, dari Modbus ke objek-objek kita yang di grafik ya. Oke. Nah. Oke, kita mulai. Kita akan plotting dulu ke bagian yang ini, yang kolom pertama ya. Yang pertama ini kan ini apa? Text block kan, text block. Nah, jadi saya akan buat remark atau komen seperti ini. Plot to text block. Kan jamak banyak, ada 3 kan, makanya saya pakai text blocks gitu. Nah, sekarang saya akan di atasnya saya harus buat dulu sebuah variabel indeks 1 sampai 3 ya. Ini untuk mencari tag 1, tag 2 dan tag 3 itu ya. Jadi gini caranya. My text find index A sama dengan panah ke kanan A dot name ya sama dengan 9 atau equal tag 1. Artinya gini teman-teman, saya akan cari di my text ini kan list kita ya, list tag kita yang kita buat, ada nggak yang namanya itu tag 1 gitu. Jadi di sini teman-teman harus note banget nih bahwa namanya itu harus tag 1 di sini. Namanya harus persis tag 1, tag-nya besar, ag kecil 1 gitu, nggak ada spasinya. Nah, kalau ada saya akan masukkan indeks 1 gitu. Ini yang jadi acuannya di sini nanti indeksnya. Nah, saya copy ini teman-teman, paste. Saya akan buat indeks 2 dan indeks 3. Ini untuk tag 2 dan ini tag 3. Nah, makanya di sini saya sebut ini adalah grafik yang fix, karena dari nama tagnya juga fix, harus seperti ini. Gak bisa teman-teman rubah gitu. Tapi sebenarnya di program bisa saja. Cuman untuk pelajaran kali ini kita buat fix, oke? Nah, sip. Oke, jadi kita akan mengecek ya apakah indeks 1-nya itu, atau artinya indeks yang tag name-nya namanya tag 1 ya, itu ada artinya. Nah, ini artinya kalau indeksnya lebih besar atau sama dengan 0 itu artinya indeksnya ada ya. Soalnya kalau nggak ada nanti nilainya adalah -1 gitu. Nah, kalau ada maka kita akan set nama objeknya ini, yang tadi yang di ini adalah ini txt gt1. Sini kita tulis txt gt1 dot text sama dengan my text idx1 dot value. Nah, kita copy juga ini, kita paste ke untuk tag 2 ya, tag 2 gt2 idx2. Lalu untuk tag yang ketiga idx3, lalu gt3 idx3. Oke, nah itu sekarang kita akan plot ke slider. Oke, slider. Sebentar, ini slider ini kita mesti set dulu minimum dan maksimumnya ini kan, soalnya nanti kita akan biar kita lebih pasti limitnya ya, 0, maksimumnya adalah 100. Copy paste di slider 2 dan slider 3. Oke, kemudian kita ke sini, kita boleh copy ini. Saya akan buat remark lagi, komen ya, plot to slider.
Ini bisa di copy nih, paste, lalu kita ganti ini jadi SLDGT1. Ini bukan teks tapi value ya, nilai sama dengan value, tapi ini kan bentuknya double. Jadi dari string ini kan string, jadi kita mesti rubah ke double parse dalam kurung baru value stringnya. Oke, kita bisa copy dan paste untuk slider 2 dan slider 3. Nah, lalu kita menuju ke ini gauge ya, gauge. Oke. Gauge. Namanya gauge 1. Ini kita pakai hanya untuk tag 1. Jadi saya copy satu aja. Saya buat dulu remarknya ya, plot atau komennya. Gauge. Gauge. Ini bisa saya copy dari sini, paste. Ini jadi namanya tadi apa? Gauge 1 ya. Value-nya benar value. Nah, ini sudah benar seperti ini. Lalu kalau ke bar gimana? Nah, kalau ke bar ini agak panjang ya. Jadi tapi teman-teman ikut saja. Gampang kok. Plot to bar ya. Chart nih. Oke. Pertama sama lah, kita mesti cek dulu indeksnya ada nggak kita. Baru di sini baru kita harus gini scriptnya ya. Namanya kan serbar 1 ya, serbar 1 dot values 0 sama dengan baru ininya nih, double parse-nya kita copy. Nah, seperti ini. Ini untuk serbar 1 tag 1. Kita copy untuk tag 2. Ini serbar 2. Nah, lalu ini jadi 2 gitu, lalu untuk tag 3. Nah, seperti ini. Oke, nextnya adalah kita mau plot ke line chart. Oke, line chart. Nah, line chart juga agak beda ya. Sebentar, line chart ini seperti ini kan ya valuesnya. Ini saya balikin lagi nih biar enggak aneh ya, masa awalnya sudah ada nilainya kan aneh. Harus kita set 0 dulu. Nah, terus yang tadi yang bar mana? Bar ini juga nilainya saya nolkan. Nah, oke. Yang bar ini juga, yang lain mirip, cuman karena dia growing ya. Karena dia growing. Jadi scriptnya gini, line 1 values bukan index 0 tapi kita tambahkan n. Jadi dia akan selalu nambah gitu. Nah, gini jadinya. Bisa copy aja sebaris ini kita biar bisa langsung ganti bagian ininya 2. Ini juga indeksnya 2. Ini jadi 3. Nah, ini juga jadi 3. Nah, seperti ini. Kita bisa save. Nah, lalu ini kan di timer plot ya. Timer plot itu harus dipanggil. Nah, manggilnya bisa ketika kita mengklik ini nih, start. Kita klik kanan di bagian BTN start clicknya, go to definition. Nah, ini timer plot sudah di start, tinggal kita tambahkan ini aja, timer plot dot start. Lalu ketika stop, timer plot juga harus kita stop. Dot stop. Simpan, kita simpan ya. Kita bisa coba start runtime-nya, tapi teman-teman juga harus jalankan modbus-nya ya, modbus simulatornya. Saya pakai aplikasi Modbus HD ya. Kalau teman-teman belum tahu, silahkan cari di website saya atau di YouTube saya, Modbus HD atau Modbus HD. Kita pilih TCP server, lalu kita start. Oke, sudah start. Ini ya, sebagai Modbus server ya, TCP server. Nah, sekarang di sini kita bisa buka project kita yang sebelumnya. Oke, yang ini. Oke, ini sudah ada nih Modbus tag 1 tag 2. Tagnya juga sudah sesuai namanya.
Cuma kita perlu satu tag lagi ya untuk tag 3-nya. Tag 3 ada 1, addressnya 40002. 3. Oke. Kita bisa simpan ini. Jadi oke. Kita bisa start. Ada error di sini teman-teman. Nah, oke, ini apa? Write to Modbus. Write to Modbus. Kenapa write to Modbus? Politik. Request word-nya true katanya. Request word-nya true. Ada yang nulis request word-nya true. Oke. Siapa yang nulis? Oke, kita bisa cari tahu. Oh, ini ada nulis. Sini, masa sih? Coba kita jalankan lagi, teman-teman. Oke, jalankan lagi. Oke, teman-teman, kita buka project terakhir kita, desainnya. Kita coba start 000. Nah, kita coba rubah ya, 1 misalnya, 2, 3, ini sudah berubah nih. Nah, sekarang kita lihat di grafik kita. Oke, ini lihat teman-teman, ini sudah muncul nilainya 123, 123. Nah, sekarang kita coba rubah ya, 10 saya. Ini 20, 30. Nah, itu lihat sudah berubah tuh. 20, 30. Ini yang tag 1 10. Coba yang tag 1 saya rubah 50. Ini lihat teman-teman tuh, muncul nih, gauge-nya udah ikutin, slider udah ikutin, text box sudah, bar chart sudah ikut juga, dan line chart juga sudah ikut. Nah, sekarang mungkin teman-teman lihat ya, di sini ada apa ya? Mungkin kita ke slider dulu ya. Slider ini fungsinya itu adalah untuk menulis ke Modbus-nya. Jadi teman-teman bisa geser-geser untuk merubah value-nya. Nah, ini kalau sekarang kalau kita geser ya, saya geser. Dia tidak bisa, dia selalu kembali ke nilai dari Modbus servernya. Karena kita belum set dia write-nya, belum ada script untuk write-nya. Nah, gimana caranya biar bisa write? Nah, sekarang mari kita coba. Oke, stop dulu. Stop. Oke, stop. Close. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk write seperti yang kita lakukan di bagian ini, kita perlu satu namanya interlock ya. Interlock ini kan kita pakai button ya untuk menandakan kita ingin menulis gitu. Nah, di bagian grafik saya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi saya perlu ada tombol untuk menandakan bahwa saya ingin menulis gitu. Nah, oke, jadi pertama untuk slider ini defaultnya itu kita set tidak bisa dipindah-pindah gitu. Oke ya. Jadi di sini saya akan buat is enable-nya false biar defaultnya dia tidak bisa dipindah-pindah. Copy, saya paste ke slider yang kedua, paste juga yang ketiga. Jadi dia defaultnya dia disable. Nah, saya akan buat dia enable ketika saya pencet sebuah tombol. Saya akan buat tombol ya di sini, di bawahnya slider lah. Oke, di bawahnya slider sini soalnya. Saya akan buat sebuah button saya isi, mungkin isinya itu adalah icon. Teman-teman mungkin kalau yang sudah ngikutin di pelajaran sebelumnya udah tahu caranya bikin icon ya. Nah, ini icon saya buat kainnya pensil saja, jadi simbol dia itu untuk menulis. Pensil circle ada nggak ya? Circle, ada nih, circle. Lalu oke, apa ya, seperti ini teman-teman tuh, seperti ini. Terus ini terlalu besar, saya akan set width-nya mungkin hanya 30 saja. Lalu ini padding-nya saya atur 0 biar dia pas. Oke. Lalu ini background-nya saya akan set transparan saja, dan untuk bordernya juga saya akan set transparan. Nah, seperti ini. Tapi saya akan set warnanya, ini warnanya biar dia lebih mencolok, saya akan rubah jadi mungkin orange atau dark orange mungkin ya, seperti
seperti ini biar lebih mencolok. Lalu posisinya akan saya atur di bagian horizontalnya ada di bagian right aja, pojok aja ya. Lalu vertikalnya saya atur di bawah aja, bottom. Nah, jadi sini. Jadi setiap kali teman-teman mau enablekan slidernya untuk nulis ke Modbus, teman-teman harus klik dulu tombol ini di bawah ini. Itu interlocknya. Oke. Nah, lalu kita mesti kasih nama nih tombolnya. Sini ya. Sorry, bukan situ, di sini nih. Kita mesti kasih nama ini tombol, mungkin BTN SLD 1 lah ya, BTN 1 nggak apa-apa. Kita copy nih. Sebelum copy, teman-teman kasih event kliknya dulu. Ya sekalian ya. Lalu copy, kita lakukan hal yang sama di slider 2. Di sini kita tambahkan button. Nah, teman-teman harus ganti nih BTN SLD 2. Nah, ini. Lalu event kliknya teman-teman bikin lagi baru. Nah, ini new event handler. Lalu di slider 3. Slider 3 kita paste dan namanya harus dirubah dan kliknya juga harus buat lagi. Ini oke. Oke, sekarang kita akan menuju ke event inilah event slider klik 1 ya. Klik kanan lalu go to definition. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi kita akan enablekan if SLD gt1 is enable sama dengan false, maka kita akan enablekan SLD gt1 is enable sama dengan true. Nah, gini. Nah, lalu kemudian kalau dia udah enable, maka kita akan disable. Jadi itu kayak tombol toggle gitu teman-teman ya. Toggle itu artinya kalau lagi on, off, kalau lagi off di on gitu. Kalau lagi enable di disable, kalau lagi disable kita enablekan. Dan ini bisa kita copy ke slider 2 dan slider 3. Ganti ininya, jangan sampai lupa nih, harus diganti. Nanti error aneh itunya script programnya. Ini 3. Oke, teman-teman. Oke, lalu kemudian di timer plotnya teman-teman harus buka timer plot cari di sini. Ini kan dia abjad ya, jadi teman-teman bisa tinggal ngurutin aja abjadnya. Nah, timer plot sini. Di timer plot untuk bagian slider di sini, ini harus ada if-nya di sini. Jika slider ininya enable disable ya, sebenarnya false baru ya. Nah, jika false artinya dia lagi nggak right ya, maka baru boleh dia ngupdate value-nya gitu. Ini sebagai syarat. Nah, ini bisa copy di sini. Nah, gitulah. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai lupa untuk mengganti ini ya. Nah, gitu teman-teman, copy. Rekan-rekan atau teman-teman sama aja lah. 3. Nah, jadi kalau shadernya lagi disable baru boleh update value-nya ya. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika tombol itu slider itu kita rubah-rubah? Ini kan kita rubah-rubah ya. Apa yang dilakukan? Nah, ini juga perlu dikasih event teman-teman. Nih, di sini kita kasih event value change. Nah, ini value change. Kita bikin new event handler. Ini untuk slider 1. Nah, ini slider 2 juga sama, harus kita bikin eventnya value change. Ini value change new event handler. Lalu di slider 3 juga sama, kita bikin event baru untuk value change new event handler. Oke, kita akan menuju ke tag 1 dulu ya. Ini slider 1. Klik kanan pada event tadi yang kita buat, SLD gt1 underscore value change, klik kanan lalu go to definition. Nah, di sini akan kita lakukan adalah sebentar, kita akan cari dulu indeksnya ya. Indeksnya kita harus cari indeks nih soalnya di sini, karena kita nggak tahu indeksnya di berapa. Itu copy saja ya, lalu kembali ke sini tadi ini. Di sini paste, ini indeks satunya, hapus satunya, nggak apa-apa. Nah, lalu jika ada
maka nah kita akan set idx dot request write sama dengan true. Nah, di sini kuncinya. Jadi kalau kita mau nulis kan kita harus set ini flagnya request write ini harus true. Ya baru bisa nulis gitu. Sebelum itu kita harus set dulu nilainya, value-nya itu ngambil dari slider kan, sld gt1 dot value. Nah, ini. Cuman teman-teman harus tahu ini kan dia bentuknya double ya. Double itu dia bisa punya koma. Nah, itu harus kita round itu artinya kita bulatkan jadi biar nggak ada koma gitu, karena di modbus kita pakai integer jadi nggak ada komanya ya, jadi harus kita bulatkan. Nah, cara membulatkan double itu caranya gini, math kita panggil fungsi matematik ya, dot round artinya kita membulatkan ini value-nya, terus koma. Nah, ini jumlah digit di belakang komanya berapa. Nah, karena kita mau bulatkan ke integer, kita set digit menjadi 0. Nah, tapi ini masih dalam bentuk integer ya, dalam bentuk double. Kita harus rubah ke string. Jadi kita tambahkan to string. Oke, seperti ini teman-teman. Kita bisa copy ini semua, paste ke slider 2. Dan jangan lupa ganti semua ini tagnya. Ganti menjadi tag 2. Ini juga harus. Jadi ini slider get 2. Dan kemudian kita paste juga untuk slider 3, ganti jadi tag 3. Shadernya juga shader gt3. Teman-teman bisa save dan juga teman-teman. Nah, ini sudah untuk slidernya teman-teman. Mari kita tes. Pencet aja start. Apa? Itu gak ada. Nah, lalu kita buka project Horizon kita. Nah, lalu kita kita bisa start. Nah, ini kan ini disable ya. Nah, kita nggak bisa geser nih. Nah, kita coba. Nah, kita klik ini tombol ini yang ada pensilnya, klik. Nah, ini udah di enable nih, kita bisa geser nih, coba ya tes ya. Saya akan geser ke kiri. Nah, ini sudah berubah. Jadi kita sudah berhasil nulis ke modbusnya nih. Kalau saya naikkan lagi, oke, sudah 70. Sudah berubah ya. Sini 86 nih, saya maksimalkan 100. Oke, terus saya turunkan minimum 0. Saya tengah-tengah 48. Oke. Sudah berhasil. Nah, tapi teman-teman jangan lupa ini harus dilepas lagi nih. Kalau enggak nanti kalau ada yang berubah dari servernya, misalnya saya rubah 10, ini nggak ikut, yang bagian slider nggak ikut, kayaknya harus dilepas nih supaya dia ikut ya, update lagi gitu teman-teman ya. Oke, coba kita tag 2, kita rubah-rubah, naikin, berhasil nih, di barnya juga ikut naik, lalu di line-nya juga ikut naik nih, lihat ya. Tag 1 yang biru, tag 2 yang merah, tag 3 yang kuning. Ini otomatis ya, jadi warna ini otomatis dibuat oleh live chartnya. Kalau teman-teman pengen set warnanya, ini bisa di set sebenarnya. Mau set jadi warna tertentu juga bisa. Oke, coba kita turunkan, turun dan juga turun. Oke, nah sekarang coba kita lepas dan kita tes yang tag 3. Kita naikkan 56, ini naik lagi, 82 naik. Oke, berarti untuk slider kita sudah selesai. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya ya, gimana ini di bagian kayaknya di bar juga sudah cukup ya, bar cukup, atau teman-teman kalau pengen set, nggak usah warna, nggak usah kita set. Nah, kita coba ke sini ke line chart. Ini line chart kalau teman-teman lihat ya, dia ada area di sini, ada area tuh. Ada bulat-bulat juga nih, bulat-bulat. Ini namanya geometri teman-teman, point geometri. Kalau teman-teman nggak mau ada ini bisa kita hilangkan. Oke, jadi kita akan edit line chartnya supaya tidak ada point geometrinya. Oke, stop, kita close, kita kembali ke sini. Oke, kita ke bagian grafik. Kalau tidak bisa kita close dulu, lalu kita buka lagi di sini. Oke, lalu ke bagian grafik.
dan kita ke bagian line chart. Mana line chart kita? Di sini. Oke, nah ini dia ada namanya poin geometri teman-teman. Nah ini poin geometri ini nih di sini ya, seriesnya nih kita bisa set poin geometrinya untuk kita set menjadi 0, x 0, agar tidak ada poin geometrinya, tidak ada titik-titik yang tadi saya tunjukkan. Simpan. Kita bisa coba start lagi, lalu kita lihat sekarang. Kita buka dulu projectnya ya, jangan lupa buka dulu, lalu kita start, lalu kita lihat grafiknya seperti ini. Jadi tidak ada geometrinya sekarang. Ini kalau saya rubah-rubah ya, rubah, jadi seperti ini, rubah, teman-teman juga bisa lihat ada area di sini, ada fill-nya ya. Nah, jadi kayak ada arsir gitu. Nah, kalau teman-teman pengen hilangkan ini area ini, itu bisa kita set. Kita stop dulu, kita close. Nah, di set di sini fill-nya kita set untuk transparan. Transparan, artinya nggak kelihatan warnanya ya. Kita bisa copy. Simpan, lalu kita jalankan lagi dan kita lihat hasilnya. Oke, kita jangan lupa open recent file kita, lalu kita start, lalu kita lihat di grafik kita, dan kita coba lihat seperti ini hasilnya. Jadi tidak ada areanya. Itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi kalau mungkin perlu area ya silakan, perlu fill maksudnya, silakan di set fillnya. Kalau memang tidak perlu, ya bisa dihilangkan atau di set warnanya jadi transparan gitu. Nah, saya coba simulasikan naik turun. Naik turun, oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Nih, kalau kita arahkan mouse ini akan muncul nilai-nilainya ya di sini, lihat. Ini akan terus nambah nih kalau line ini. Oke teman-teman, cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.